إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Marilah kita untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa menjaga tauhid kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Menjaga iman kita untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam kehidupan kita ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ada kelapangan, ada kesempitan. Ada ujian, ada cobaan, ada kenikmatan. Silih berganti kita rasakan. Dan semua kita pernah merasakannya. Itu semua adalah bukti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Bahwa kehidupan ini bukan hanya sekedar santai-santai, bukan hanya sekedar menikmati apa yang ada di dunia. Tetapi di sana ada perintah, di sana ada cobaan. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan balasan nantinya bagi mereka yang siap dan menerima ujian dan cobaan dengan benar. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kemenangan, kekalahan, kesusahan, kesedihan kami akan putarkan silih berganti di antara manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan kita berganti-ganti. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Kadang sehat, kadang sakit. Itulah kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhirat tidak lain kecuali hanya dua. Kehidupan yang membahagiakan selama-lamanya bagi mereka penghuni-penghuni surga. Dan kehidupan yang sengsara penuh dengan azab bagi mereka yang merupakan penghuni neraka. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita kadang mendapati kesempitan, kesusahan, ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita bisa menghadapinya? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jalan keluarnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan keluar di dalam banyak ayatnya dan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ujian kesempitan dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kesempitan, problematika masalah dalam pekerjaan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan jalan keluarnya. Di antara kunci jalan keluar supaya kita mendapatkan kelapangan adalah yang pertama bertakwa kepada Allah. Taqwa Allah Azza wa Jalla. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah, menjaga tauhid kita supaya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah firmankan,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benar takwa, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Allah akan berikan solusi baginya. Dan lebih daripada itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah, kunci yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Memupuk ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak wasiatnya. Baik wasiat kepada mereka yang sedang safar, wasiat kepada mereka yang sedang berdakwah, wasiat kepada mereka yang sedang tinggal di rumahnya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada kalian semuanya an ittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kunci yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, supaya kita mendapatkan jalan keluar ke lapangan dalam berbagai macam ujian yang menimpa kita, adalah bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. At-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita, menyerahkan segala urusan kita, permasalahan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita mengadu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Kita bercerita kepada Allah apa yang sedang menimpa kita, apa yang sedang kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah tabaraka wa taala yang akan memberikan jalan keluar baginya. Apapun musibah kita, apapun masalah kita, problematika kita, kita sampaikan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kesalahan sebagian orang bahwa bertawakal kepada Allah hanya menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian dia berpangku tangan. Tidak demikian. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, dan dia mengambil sebab. Dia berusaha, dia mengambil sebab. Inilah bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Al-i'timad. Kita bersandar kepada Allah wa akhdil asbab, dan kita mengambil sebab-sebab yang syar'i. Ketika seorang ada musibah dalam ekonominya, musibah dalam pekerjaannya, musibah dalam kesempitan rumah tangganya, maka dia berusaha untuk mencari nafkah yang halal, dibarengi dengan bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika dia sedang ditimpa musibah, sakit dan yang lainnya, dia berusaha untuk mencari obat, berusaha untuk bisa mencari kesembuhan dengan cara-cara yang syar'i, dan dia serahkan urusannya kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, dia tidak berpaling dari Allah tabaraka wa taala. Haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan baginya jalan keluar. Bahkan kata Nabi SAW, kama yarzuqut tayra, sebagaimana tawakalnya burung-burung, maka Allah akan memberikan rizki kepada burung-burung tersebut. Burung di pagi hari, mereka keluar dari tempatnya untuk mencari makan dalam keadaan perut yang kosong. Taghdu, mereka keluar dalam keadaan lapar. Wataruhu bitanan, mereka kembali dalam keadaan kenyang. Burung-burung mereka bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab, maka manusia lebih daripada itu. Allah memberikan kepada manusia akal yang sehat. Allah memberikan kepada manusia kekuatan yang lebih. Allah memberikan kepada manusia sebab-sebab yang ada di hadapannya. Maka dia hendaknya lebih bertawakal kepada Allah dan dibarengi mencari sebab, mengambil sebab-sebab yang syar'i. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, musibah yang terus menimpa, kesulitan yang terus kita hadapi, kesulitan dan seterusnya, kuncinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Berapa kali kita mengucapkan astaghfirullahaladzim? Berapa kali kita mohon ampun kepada Allah?
Berapa kali kita mengucapkan istighfar? Apakah hanya mengucapkannya pada saat selesai sholat kita berzikir saja? Di mana istighfar kita? Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan ucapkanlah istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah menurunkan azabnya. Tidak mungkin Allah menurunkan siksanya. Tidak mungkin Allah menurunkan berbagai macam ujian kecuali karena sebab ulah tangan kita sendiri. Karena dosa kita, karena maksiat kita, karena pelanggaran kita terhadap syariat, Allah timpahkan ujian dan demi ujian. Ujian dan demi ujian. Bisa sebab karena kita mencari rezeki yang tidak halal, sehingga Allah timpahkan ujian kepada kita dan keluarga kita. Bisa jadi karena sebab-sebab yang lainnya, kita menipu dalam bermuamalah, kita curang dalam jual beli, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan ujian dalam kehidupan kita. Maka obatnya adalah istighfar. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah tabaraka wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah supaya Allah mengangkat kesulitan-kesulitan kita, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan supaya Allah memberikan kelapangan kepada kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, supaya kita mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah, agar kita dilapangkan kehidupan kita, adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Berapa kali kita mengucapkan solawat kepada Nabi? Berapa kali kita bersolawat kepada baginda Nabi? Mana bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Solawat kita kepada Nabi, yang Nabi SAW sabdakan, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha asyrah." Siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat, untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Setiap disebut nama Nabi, kita diam tidak bersolawat. Setiap kita membaca nama Nabi, kita tidak bersolawat. Ini adalah bukti kebakhilan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, "Al-bakhilu man idza dzukira rasmi falam yusalli alayya." Orang bakhil, orang pelit, mereka adalah orang-orang yang mendengar namaku disebut. Mereka membaca namaku, tapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bersolawat kepadamu. Aku memperbanyak solawat kepadamu." Maka Nabi SAW menyebutkan, "Silahkan, perbanyak dan perbanyak, supaya Allah memberikan dan menambahkan keberkahan kepadamu." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, maka semuanya aku jadikan untuk solawat. Aku akan terus bersolawat dan terus bersolawat." Kata Nabi SAW, "Idzan tukfa hammak wa yukfar laka dzambuk." Kalau begitu, dengan memperbanyak solawat kepadaku, kata Nabi SAW, idzan tukfa hammak, maka kesempitan dan kesulitan-kesulitanmu akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersolawat kepada Nabi adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Tetapi bersolawat kepada Nabi tidak boleh dibarengi dengan nyanyian-nyanyian, tidak boleh dibarengi dengan gendangan-gendangan dan alat-alat musik. Ini semua bukanlah dari syariat Nabi SAW. Syariat Nabi SAW, bersolawat adalah dengan tumakninah, bersolawat adalah dengan khusyuk. Kita membaca salawat dengan khusyuk, karena ini ibadah, bukan dengan tari-tarian, bukan dengan tari-tarian dan joget-jogetan. Ini semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, kunci supaya kita mendapatkan kelapangan dalam kehidupan kita adalah kita membantu orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan perbuatan seorang. Ketika kita membantu saudara kita, memudahkan urusan saudara kita, melampangkan kesulitannya, meringankan bebannya, maka yakinlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan membantu semua urusan kita, melampangkan urusan kita, memudahkan urusan kita. Janji Allah tabaraka wa ta'ala dan janji Nabi SAW, "Wa man yassara ala mu'minin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia,
maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, berapa kali kita membantu saudara kita? Berapa kali kita mendapati saudara kita mendapatkan kesulitan? Berapa kali kita membantunya? Maka disitulah Allah tabaraka wa ta'ala akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong manusia, Allah akan menolong hamba-hamba, yang mana hamba itu jika menolong saudara-saudaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saudara kita, tetangga kita, teman kita, mereka semuanya adalah saudara kita. Mereka bagaikan satu bangunan dengan kita. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Jika satu sakit, maka kita akan merasakan sakit. Jika satu kesulitan, kita akan merasakan beban yang sama. Maka ketika kita membantu saudara kita, yakinlah Allah tabaraka wa ta'ala akan melapangkan kita, meringankan beban kita semuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, di antara kunci supaya kita mendapatkan kelapangan, jalan keluar dari segala permasalahan dan kesempitan dalam kehidupan kita adalah dengan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dimudahkan segala urusan kita. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita supaya beban mereka diringankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Doa adalah senjata seorang hamba yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengabulkan permintaan dan permohonannya. Ammay yujibul muttarra idza da'ah. Adakah yang bisa memberikan kemudahan, kelapangan dan mengabulkan doa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya yang sedang ditimpa musibah. Ammay yujibul muttar idza da'ah. Adakah yang bisa memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya apabila hamba tersebut berdoa? Tidak ada, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku dekat dengan hambaku. Aku mengabulkan doa-doa hambaku. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berapa kali kita mengangkat tangan untuk berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Berapa kali kita memanggil Allah? Berapa kali kita menyebut nama Allah? Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kelapangan, kemudahan, solusi dalam berbagai macam masalah-masalah kita. Nabi SAW, beliau bersabda, man sarra an yastajiba Allahu tabaraka wa ta'ala lahu du'aahu fil faraji fal yukthir ad-du'a'u fil rakhai. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah pada saat dia mendapatkan musibah, ujian, kesempitan, fal yukthir ad-du'a fil rakha, maka perbanyaklah dia berdoa pada saat dia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, kebahagiaan. Manusia kadang ketika diberi kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah, dia lalai. Bahkan dia kufur kepada Allah, kufur nikmat. Dia gunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat. Dia gunakan kelapangan, kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dan dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Padahal Nabi mengatakan, fal yukthir ad-du'a fir rakha. Perbanyak doa pada saat kita sedang lapang. Perbanyak doa pada saat kita sedang senang. Perbanyak doa pada saat kita sedang mendapatkan kenikmatan. Supaya doa kita pada saat kita mendapatkan ujian, kesempitan, dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kunci untuk mendapatkan kelapangan dalam kehidupan ini adalah dengan mendirikan salat dan bersabar. Mendirikan salat, bersabar untuk mendirikan salat, bersabar untuk menjalankan perintah Allah, bersabar untuk menjauhi larangan Allah, bersabar untuk menerima musibah, ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perintahkan kita, ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan mendirikan salat. Ketika kita salat dengan benar, ketika kita salat
dengan benar, maka inilah kunci Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kita. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzaba al-amru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzaba al-amru shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa satu perkara besar, shalla, maka Nabi bangkit untuk salat. Ditimpa musibah besar, ditimpa ujian besar, Nabi bangkit untuk salat. Karena dengan salat itu Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Dengan salat tersebut Allah akan meringankan beban. Dengan salat tersebut Allah akan melapangkan. Tapi realita di tengah-tengah umat, ketika ditimpa musibah, sebagian mereka lari ke kuburan. Ketika ditimpa musibah, mereka lari ke dukun. Ketika ditimpa musibah, mereka lari ke tempat-tempat riba untuk mencari jalan keluar. Demi Allah, ini semua tidak akan mendatangkan keberkahan dan tidak akan memberikan solusi baginya di dunia dan akhiratnya. Bagaimana? Dia memiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tahu Allah maha memberikan rizki. Dia tahu Allah maha membolak-balikkan hati. Dia tahu Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketika ditimpa musibah, kenapa lari ke kuburan? Ketika ditimpa musibah, kenapa lari ke dukun? Ditimpa musibah, kenapa lari ke tempat-tempat riba? Mereka tidak akan bisa memberikan solusi yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita punya Allah. Kenapa kita tidak sholat? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, dirikan sholat supaya kita bisa santai. Supaya kita bisa lega. Supaya kita bisa tenang dengan sholat itu para jamaah. Jamaah, sholat kita adalah bermunajat kepada Allah. Jamaah, sholat kita sedang menghadap Allah. Sampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah. Sampaikan permohonan kita kepada Allah. Yang Nabi SAW sabdakan, aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa bain Allah as-salah wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sholat dan sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Apa yang kita inginkan? Masalah apa yang sedang kita derita? Ada masalah apa dalam pekerjaan kita? Sampaikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan salat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Anna ma'an nasri, anna ma'as sabri nasr. Ketahuilah bahwa dengan kesabaran untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Wa anna ma'al farajil karb, atau ma'al karabil farj. Ketahuilah bahwa dengan adanya kesempitan, Allah pasti akan datangkan kelapangan. Dengan adanya kesusahan, Allah akan ringankan kita kalau kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban-beban kita semuanya, memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah melampangkan dada-dada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma waffiq ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih bitanatahum. Allahumma waffiq likulli khairin ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz biladana wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ihfaz biladana wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mustad'afina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Unsurhum ala aduwika wa ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma dammir al-yahud al-mujrimin ya rabbal alamin. Allahumma dammir al-yahud المجرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.